kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Ayyuhal walad, la takun minal a'mali muflisa wala minal ahwali khaliya wa tayaggan annal ilmal mujarrad la ya'khud bil yad. Mithaluhu law kana ala rajulin fi bariyah asyratu asyaf hindiyah ma aslihatin ukhra wa kana rajulu syuja'an wa ahlal harb fahamal alaihi asadun adibun muhib fama dhannuk hal tadfa'ul asliha syarrahu anhu bila isti'maliha aw darbiha faminal ma'lum annaha la tadfa' illa bitahrik wa darb fakadha law qara'a rajulun mi'ata alfi mas'alatin ilmiyah wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal. Wahai anakku, janganlah kamu menjadi orang yang merugi dalam amal ibadah, dan jangan pula kamu menjadi orang yang tidak memiliki rahasia indah di dalam hatimu. Jangan sampai kamu nggak punya amal ibadah. Jangan sampai jatah kamu dari ilmu itu hanya sekedar kamu tahu, bahkan kamu bisa menceritakannya kepada orang lain, tapi kamu sendiri nggak punya amalan tersebut. Jangan sampai jatahmu dari tahajud adalah kamu sekedar tahu fadilah-fadilahnya tahajud, ayat-ayatnya tahajud, ilmunya tentang tahajud, akan tapi kamu nggak pernah melakukannya. Jangan sampai kayak begitu, kata Imam Ghazali. Jangan pula kamu jadi orang yang nggak tahu rasa-rasa indah yang Allah berikan dalam hati. Rasa khusyuk nggak pernah tahu, rasa inkisar nggak pernah tahu, rasa tawadhu di hadapan Allah nggak pernah tahu, rasa takut kepada Allah nggak pernah tahu, rasa rindu kepada Allah nggak pernah tahu, rasa syukur kepada Allah nggak pernah tahu, rasa haru kepada Allah nggak pernah tahu. Dia taunya yang enak cuman nasi pakai lauk-lauk, yang dia tahu enak cuman bakso, yang dia tahu enak cuman soto, yang dia tahu enak cuman makanan-makanan, yang dia tahu lezat hanyalah hidangan-hidangan, yang dia tahu nyaman cuma ruangan ber-AC, pemandangan yang indah. Kamu nggak tahu makna dari hadis Nabi Muhammad, dari doa Nabi Muhammad, Allahumma adzikna barda afwik wa halawata munajatik. Ya Allah, rasakanlah kepada kami sejuknya ampunanmu, dan rasakanlah kepada kami kelezatan bermunajat padamu. Tahu rasa lezatnya munajat? Tahukah kamu rasa damainya ampunan? Jangan sampai yang kamu tahu rasa enak tuh cuman makanan. Jangan sampai yang kamu tahu rasa sejuk tuh cuman ruangan ber-AC. Teman-teman, ada kesejukan yang jauh lebih sejuk dari ruangan ber-AC. Ampunan Allah, kasih sayang Allah, pandangan cintanya Allah. Jangan sampai yang kamu tahu kelezatan tuh cuman hidangan-hidangan. Kamu harus tahu juga kelezatan zikrullah. Kamu harus tahu juga kelezatan munajat kepada Allah. Kamu harus tahu juga rasa rindu yang membuncah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa rindu yang membuncah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah tidak menghalangkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang seperti ini insyaallah. Karena teman-teman sekalian, kalau yang kamu tahu enak tuh cuman makanan, yang kamu tahu nyaman sejuk tuh cuman kenyamanan-kenyamanan, hotel bintang 5, naik kendaraan di kelas-kelas bisnis misalnya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kenikmatan yang seperti itu gak ada bedanya
antara yang Allah berikan kepadamu dengan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bahkan tidak Allah izinkan untuk sholat barang 1 rakaat sekalipun. Orang-orang kafir di luaran sana teman-teman, punya harta lebih banyak daripada kamu. Orang-orang kafir di luaran sana teman-teman, punya wajah lebih cantik daripada dirimu. Orang-orang kafir di luaran sana teman-teman saudaraku sekalian, punya kendaraan lebih mewah daripada kamu, punya rumah lebih besar daripada kamu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan mereka dicintai suaminya bahkan lebih besar daripada kamu juga. Akan tetapi, saudaraku sekalian, mereka enggak pernah diizinkan Allah sujud kepadanya. Allah tidak mengizinkan mereka untuk namanya disebut oleh mereka. Allah tidak mau nama Allah disebut oleh mereka, sehingga mereka seumur hidupnya lisannya tidak pernah Allah izinkan untuk menyebut nama Allah barang sekalipun. Mereka tidak pernah berucap ya Allah. Mereka tidak pernah berucap la ilaha illallah. Mereka tidak pernah sujud kepada Allah. Mereka enggak pernah tahu rasanya air mata yang mengalir ketika merasakan kehadiran Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu, harta, rumah, kendaraan, kemewahan adalah kenikmatan tidak berkelas yang Allah samakan antara dirimu dengan mereka. Jangan jadikan itu sebagai prioritas dalam kehidupanmu. Kamu punya nikmat-nikmat besar yang jauh lebih hebat daripada itu semuanya. Kamu diizinkan Allah menghadap padanya. Kamu diizinkan Allah menyebut namanya. Kamu diizinkan Allah hari ini untuk duduk di sini mendengarkan nasihat-nasihat indah yang disampaikan oleh Imam Ghazali, seorang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu adalah seseorang yang diinginkan oleh Allah. Maka jangan pernah mau lepas lagi dari hal ini teman-teman. Teruslah mendekat kepadanya. Teruslah mendekat kepadanya. Saya sering kali sampaikan kepadamu, orang kalau lagi sholat bukan hanya karena dia mau sholat, tapi karena dia bernilai di mata Allah, Allah izinkan dia untuk menghadap padanya. Orang kalau nggak sholat bukan karena dia nggak mau sholat teman-teman, akan tetapi karena dia tidak bernilai di mata Allah, sehingga Allah tidak izinkan dia untuk menghadap padanya. Kamu ketika diizinkan Allah untuk berzikir menyebut-nyebut namanya adalah karena kamu bernilai di hadapan Allah, adalah karena Allah cinta padamu. Allah menginginkanmu menyebut namanya karena Allah ingin menyebut namamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, sebutlah namaku, aku akan menyebut namamu.
Nasullah fa'ansahum dzikra anfusihim. Mereka lupa sih kepada Allah, tak pernah menyebut-nyebut nama Allah. Allah pun lupa kepada mereka. Allah pun tak sudi menyebut-nyebut nama mereka. Kamu mau menjadi bagian yang mana dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengingat dia hingga kamu diingat olehnya, yang menyebut namanya hingga kamu disebut namanya, atau mereka yang lupa kepada Allah karena memang Allah tak berkenan untuk mengingat mereka. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. La takun minal a'mali muflisa wala minal ahwali khaliya. Anakku, jangan sampai kamu menjadi orang yang merugi, enggak punya amal ibadah. Dan jangan pula kamu menjadi orang yang tidak memiliki sesuatu yang indah di dalam hatimu, itu rasa-rasa yang indah dalam hatimu. Wa tayaqan annal ilmal mujarrad. Kamu harus yakin bahwa ilmu saja tidak dapat menyelamatkan seseorang. Perumpamaannya, seumpama seseorang yang memiliki 10 pedang dan senjata tajam lainnya. Dia pemberani, menguasai strategi perang. Ketika berhadapan dengan singa, bagaimana menurutmu? Apakah fakta bahwa ia memiliki senjata dapat menyelamatkannya tanpa perlu ia gunakan? Tentu saja tidak, bukan? Demikian pula dengan seseorang yang telah menelaah 1000 materi ilmiah, mempelajari bahkan mengajarkannya, semua itu tak akan bermanfaat tanpa diamalkan. Wa mithluhu aidan, perumpamaannya juga, law kana lirajulin hararah wa marad safrawi yakun ilajuhu bisakanjabin wa sukashkab fala yahsulul bur'u illa bisti'malihima. Demikian pula perumpamaannya jika seseorang menderita sakit panas misalnya yang disebabkan oleh sakit kuning, sementara obatnya adalah sakanjabin, yaitu larutan cuka dan madu, serta kashkab, air jerangan gandum. Dia tentu tidak akan sembuh kecuali dengan meminum obatnya tersebut. Karomai, duharaz, ritlin, biyamai, tamai, nuhuri, nabasyadad, syaidai. Ini bahasa ini ya, bahasa Persi. Meski kau tuang 2000 liter arak sekalipun, engkau tak akan mabuk selagi tidak meminumnya. Kayak gini loh teman-teman. Kalau dituang-tuang doang mah nggak bakal mabuk kan kalau nggak diminum. Dan gitu. Sama aja kayak gini deh. Ada dokter nih, kamu sakit, kamu pergi ke dokter. Sama dokter ditulisin resep obat. Manfaat nggak kalau nggak kamu minum obatnya, kamu baca aja. Panadol 3x1, Dextamin 2x1, antibiotik 1x1. Seminggu kemudian datang lagi ke dokter, dok kok saya tambah parah sih sakitnya dok, masih panas juga nih dok, masih sakit juga nih dok. Gimana obatnya udah diminum? Belum dok, tapi saya udah baca tiap hari dok. Ya nggak manfaat teman-teman. Demikian pula dengan ilmu. Walaupun saya menyampaikan tiap hari, kalau saya nggak amalin nggak manfaat. Walaupun ibu-ibu udah dengernya berapa kali, kalau nggak diamalin ya nggak manfaat. Misalnya gitu. Bulan Rajab perbanyak istighfar. Tiap habis subuh baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Besokannya ngomong gitu lagi. Bulan Rajab disunahkan banyak istighfar. Tiap pagi baca istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya 70 kali. Besoknya lagi kayak gitu.
Ya nggak ada manfaatnya kecuali kalau kamu mengamalkannya. Habis sholat subuh begitu salam sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, angkat Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Itu baru manfaat. Ilmu saja tanpa pengamalan tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Walau qara'tal ilma mi'ata sanah. Andai kamu mempelajari ilmu ratusan tahun, wa jama'ta alfa kitab, dan kamu telah membaca ribuan kitab, la takun musta'iddan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Kamu tidak akan bersiap mendapatkan meraih rahmatnya Allah. Kamu nggak akan pantas meraih rahmatnya Allah kecuali jika kamu mengamalkannya. Kata Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan tidak ada nilai bagi seseorang kecuali apa yang dia amalkan, kecuali apa yang dia usahakan, kecuali apa yang dia lakukan. Surat An-Najm ayat 39. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Kahfi 110, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha." Barang siapa yang berharap dapat berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah dengan penuh keridhaan, falyamal amalan shaliha, hendaklah dia mengerjakan amal-amal kebaikan. Allah juga berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, "Jazaan bima kanu ya'malun", bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan balasan atas apa yang dia tahu, atas apa yang dia punya ilmunya, bukan, akan tetapi jazaan bima kanu ya'malun, balasan atas apa yang telah dia lakukan. Kalau baru tahu doang kagak diamalin, enggak ada balasan. Dalam surat At-Taubah, jazaan bima kanu yaksibun, dan itu juga merupakan balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Juga dalam surat Al-Kahfi ayat 107 108, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan, bagi mereka surga Firdaus sebagai jamuan Allah. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tak akan berpindah dari sana. Gak cukup iman dan gak cukup berilmu, akan tetapi iman dan mengerjakan amal kebaikan. Gak cuma innalladzina amanu, tapi harus wa amilus solihat. Juga dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan soleha, kecuali jika dia bertaubat. Ini buat hamba-hamba yang udah berbuat banyak kerusakan-kerusakan ya, yang kemarin-kemarin hidupnya masih belum benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa tuh, bisa disusulin. Gimana caranya Allah nyusulinya? Illa man tab, taubat dulu pada Allah Subhanahu wa taala, putar balik dulu, taubat dulu. Wa aman, kemudian beriman, percaya sepenuhnya kepada Allah, percaya sepenuhnya tentang ada balasan di akhirat nanti. Wa amila amalan soleha, dan dia mengerjakan amal kebaikan. Bahkan dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala tegas-tegasan mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, kata Allah, semua manusia berada dalam kerugian. Wah, semuanya udah rusak, semuanya dah hancur, semuanya dah rugi, semuanya dah. Siapa ya Allah yang gak rugi? Illaman wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal baik. Harus punya pahala-pahala, harus punya, harus ngamalin, harus ngerjain. Dan dia mau menasehati orang lain dalam kebaikan dan juga mau menasehati dalam kesabaran. Nabi Muhammad SAW pun juga mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin.
Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus salah wa ita'iz zakah, shaum Ramadan wa hajjal bait man istata ilaihi sabila. Islam itu didirikan dengan 5 hal. 5 hal. Yang pertama bersyahadat, lisannya mengucap kalimat la ilaha illallah dan Muhammad wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian iqamus shalah, memberdirikan salat, harus ngerjain salat. Kalau enggak ngerjain salatnya ya enggak jadi apa-apa gitu kan. Kalau salatnya cuma diketahui Islam itu salat wajib 5 waktu, cuma diomongin doang, enggak diamalin ya, enggak bisa dikerjain gitu kan ya. Enggak dikerjain ya enggak terbangun Islamnya. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat, shaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan, hajjul bait man istata ilaihi sabila, dan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wal iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Lagi pula bukankah iman itu sendiri adalah ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan pengamalan dengan anggota badan. Wa dalilul a'mal aktsar min an yuhsa wa in kana al-'abd yablughul jannah bi fadlillahi ta'ala wa karamih walakin ba'da an yasta'id bi ta'atihi wa ibadatihi li'anna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Meskipun memang seorang hamba dapat masuk surga dengan rahmat dan kedermawanan Allah, akan tetapi surga adalah karunia bagi hamba yang taat dan mengerjakan ibadah. Karena sungguhnya Allah SWT berfirman, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Jadi kalau bilang kayak gini, Ustazah, bukannya kita itu amal ibadah tuh gak bisa beli surga Ustazah. Bukannya surga itu masuknya dengan rahmatnya Allah. Surga itu kan orang bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal ibadah. Iya emang benar. Memang benar, surga itu Allah yang menentukan, dan surga itu masuknya, kita semua nih masuk surga dengan rahmatnya Allah, bukan dengan amal ibadah kita. Kullukum tadkhulunal jannah birahmatillah. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian semuanya masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Sampai Sayyidah Aisyah nanya, bal anta ya Rasulullah, bahkan engkau wahai Rasulullah masuk surga dengan rahmatnya Allah juga. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal ana, bahkan saya juga, saya masuk surga juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk surga juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya sekalian, akan tetapi rahmatnya Allah itu diperuntukkan qaribun minal muhsinin. Dekatnya rahmatnya Allah adalah buat hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Jangan kamu bilang sepanjang hidup di dunia isinya maksiat mulu, gak mau ngerjain kebaikan, terus dia bilang, tenang aja, surga itu kan dengan rahmatnya Allah. Saya yakin rahmatnya Allah itu luas, Allah bakal masukin saya ke dalam surganya. Habis itu nenggak minuman keras, habis itu dia zina, habis itu dia gak pernah sholat, gak pernah ibadah, gak pernah apa segala macam. Tenang, rahmatnya Allah itu luas. Ya Allah bilang, rahmatku memang luas, tapi rahmatku itu dekat dengan hamba-hamba yang selalu berbuat kebaikan. Jika ada yang mengatakan, ini dikit lagi ya, biar bahasanya dititik. Walau qila aidan yablugh bimujarradil iman. Jika ada yang berdalih, bukankah iman saja cukup untuk menyampaikan seseorang kepada surganya atau kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Maka kami jawab, wa kam min aqabatin ka'ud yaqtauha ila an yasil fa awal tilkal aqabat aqabatul iman wa annahu la hal yaslam min salbil iman amla wa idza wasal hal yakunu khaiban muflisa. Maka kami jawab, betul memang, betul bahwa saja iman itu cukup untuk meraih rahmatnya Allah. Akan tetapi iman itu sendiri teman-teman, itu ada banyak step by stepnya, ada banyak tingkatan-tingkatannya.
Kapan sampainya? Begitu banyak rintangan berat yang harus dia tempuh untuk bisa sampai. Rintangan pertamanya adalah ujian iman itu sendiri. Apakah dia akan berhasil mempertahankan iman sampai dia mati? Kalaupun dia berhasil, maukah dia mati dalam keadaan bangkrut, ataukah dia ataukah dia tidak membawa bekal? Karena memang katanya teman-teman, surga itu tuh masuk dengan rahmatnya Allah, tapi ngebagi-bagi jatahnya surga sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Nih katanya Hasan Al-Basri, Galal Hasan Al-Basri, berkata Sayyidina Hasan Al-Basri, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya di hari kiamat, udkhulu ya ibadil jannah birahmati, masuklah kalian wahai hamba-hambaku dalam surga dengan rahmatku, tapi waqtasimuha bi'amalikum, bagikanlah jatah surga kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian masing-masing. Teman-teman sekalian, surga itu nanti di sana ada pintu-pintunya. Makanya Nabi Muhammad bilang, inna fil jannati bab yuqalu lahu rayyan, la yadkhuluha illa shaimun. Di surga nanti itu ada surga, pintunya itu ketulis babur rayyan. Pintu rayyan. Itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa. Ahli puasa. Ada lagi pintu buat ahli jihad. Ada lagi pintu buat ahli ibadah malam. Ada lagi pintu buat orang-orang yang sabar. Ada lagi pintu buat orang. Jadi amal ibadahnya itu sesuai. Ada ahli sedekah, ada ahli yang selalu baik pada anak yatim gitu. Secara prioritas amal ibadah itu gitu yang dia punya, teman-teman sekalian. Itu ada pintu-pintunya tuh. Jadi walaupun masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, bagi-bagi jatahnya surga itu sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Kamu mau masuk surga kagak ada pintunya? Akhirnya ngemper. Kan surga biar kata dia emperan juga enak ustazah. Ya sedih bener. Jadi fuqaraul jannah gitu. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman, Nabi pernah cerita nih, Nabi pernah cerita. Kata Nabi Muhammad, surga nanti itu ada pintu-pintunya. Ada pintu ahli puasa, ada pintu ahli sedekah, ada pintu ahli zikir, ada pintu ahli Quran, ada pintu dakwah, ada pintu jihad, ada pintu gitu. Ada masing-masing tuh pintu-pintunya. Nanti orang tuh dipanggil di masing-masing pintu. Jadi kamu kalau semua amal ibadah ini maksudnya yang wajib-wajib kamu kerjakan tentu aja ya. Tapi yang sunnah tuh ada yang spesifik gitu, secara spesialis kamu memang seneng gitu ngerjain yang itu gitu kan. Ada yang hafal Quran, ahli Quran kan begitu kan? Ada tuh masing-masing tuh. Itu nanti tuh pintu yang itu bakal manggil. Gitu, dipanggil. Sehingga sekalian saya muliakan, sampai Nabi waktu cerita seperti itu ada sahabat yang nanya, Rasul, tanya dong. Kata Rasulullah, silahkan. Ada nggak Rasul orang yang masuk surga dipanggil sama semua pintu? Ada nggak? Ini orang ini ya brilian nih yang nanya nih ya. Dia kepikiran gitu. Padahal kalau saya sih nggak bakalan tuh. Saya kalau disuruh nanya waktu itu, saya nanyanya kayak gini, Rasul ada nggak orang udah masuk surga kagak ada pintu yang manggil? Kalau ini sebaliknya dia nanya, ada nggak Rasul orang masuk surga semua pintu manggil dia Rasulullah? Karena dia ahli sedekah iya, dia ahli jihad iya juga, dia ahli ilmu iya juga, Quran iya juga, puasa iya juga. Dia dermawan juga Rasulullah, dia ini juga, dia khidmah kepadamu juga, dia solawatan, jagonya juga, dia semuanya Rasul nih. Quran gak pernah dia tinggal, semua hal ibadah apapun kebaikan, semua kebaikan dia melakukannya. Ada gak Rasul? Kata Rasulullah, ada. Abu Bakar huwa, Abu Bakar itulah orangnya. Sayyidina Abu Bakar nih. Dipanggil di tiap pintu surga, teman-teman. Nabi juga pernah cerita tentang Sayyidina Abu Bakar kepada putrinya Sayyidah Aisyah. Aisyah, surganya bapak kamu tuh dikelilingin burung setahun belum selesai.
dari luasnya. Jadi burung kelilingin surganya Sayyidina Abu Bakar belum selesai 1 tahun. 1 tahun nih belum selesai nih. Kelilingin surganya Sayyidina Abu Bakar dari luasnya. Sayyidah Aisyah cerita itu kepada Sayyidina Abu Bakar, ayahnya. Ayah, Nabi itu ya pernah bilang ya, surganya ayah nih dikelilingin burung setahun, belum selesai ya dari luasnya ya. Kata ayahnya, buat apa ya luas kayak gitu Aisyah? Saya sih ambil seperlunya aja. Sisanya saya akan sedekahkan kepada fuqaraul jannah, kepada orang-orang fakir di surga. Saya waktu baca hadis ini teman-teman jadi kepikir, jangan-jangan saya nih yang jadi fuqaraul jannah. Kita mesti baik-baik nih sama Sayyidina Abu Bakar nih. Biar dapat sedekah surga. Masya Allah, biar gak ngemper kita ya. Mudah-mudahan kita jadi ahli-ahli surga insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di surga Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Qala Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah wa nafa'ana bih bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau insyaallah. Ayyuhal walad, ma lam ta'mal lam tajidil ajr. Wahai anakku, kamu tentu tahu jika kamu tidak bekerja, kamu tidak akan mendapatkan upah. Hukiya anna rajulan min bani Israel abadallahu ta'ala 70 sanah, faradallahu ta'ala an yajluwahu ala malaikah. Farasalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadah la yaliku bihi dukhulul jannah. Falamma balaghah qala al-'abid nahnu hulikna lil ibadah fayanbaghi lana an na'budah. Falamma raja'a al-malik qala ilahi anta 'alam bima qala. Faqala Allah ta'ala idza huwa lam yu'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'rid anhu ashhidu ya malaikati anni qad ghafartu lah. Ada seorang dari Bani Israel yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Allah pun ingin membanggakannya di hadapan para malaikat, maka diutuslah malaikat memberi kabar buruk bahwa meskipun ibadahnya telah begitu banyak, ia bukanlah calon penghuni surga, justru sebaliknya ia adalah calon penghuni neraka. Malaikat pun melaksanakannya, ia mengabarkan berita tersebut. Laki-laki itu menjawab, kami diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka sudah semestinya kami mengerjakannya, tak peduli apapun yang dia putuskan sebagai tempat kembali kami. Malaikat itu kembali, Allah bertanya padanya, apa jawaban hambaku? Sang malaikat menjawab, wahai Allah, bukankah engkau lebih mengetahui apa yang telah hambamu katakan? Allah berfirman, jika dia tidak berpaling dariku, meski bagaimanapun keadaannya, ketahuilah, sesungguhnya aku dengan kedermawananku tak akan pernah berpaling darinya. Saksikanlah wahai malaikatku, aku telah mengampuninya. Jadi ada orang dari Bani Israel ibadah jamaah Allah 70 tahun di dalam gua. Ya. Sampai-sampai dari bagusnya ibadahnya tuh, sampai-sampai Allah tumbuhkan pohon yang terus berbuah buat makanannya dia, dan Allah alirkan di gua tersebut itu aliran air buat dia minum. Teman-teman, jadi dia makan dari buah itu, sama dia minum dari aliran air tersebut gitu. Bertahun-tahun, selama 70 tahun. Allah kemudian utus satu malaikat. Malaikat bilangin tuh sama dia ini bahwa ibadahnya dia kayak begitu tuh, dia bukan calon penghuni surgaku, dia calon penghuni nerakaku. Akhirnya malaikat turun, ngasih tahu, maaf Pak, Bapak nih biar kata ibadahku udah kayak begini nih, Bapak nih gak ada tulisan Bapak jadi calon penghuni surga. Bahkan Bapak ini jadi calon penghuni neraka Pak. Asal Bapak tahu aja, barangkali mau ngerasain keluar gitu ya, santai-santai, mungkin minum-minum khamr gitu, atau main-main perempuan, apa-apa kayak gitu. Soalnya Bapak juga percuma juga, nih akhirat masuk neraka juga Pak Bapak nih gitu. Laki-laki tersebut dengar kayak gitu, baik malaikat, makasih kabarnya. Habis itu dia tinggalin, sholat lagi, ibadah lagi. Heran malaikat ini, ditungguin. Sampai begitu dia selesai salam, tanyain, Pak,
Bapak ini kan udah saya kasih tahu bahwa Bapak ini calon penghuni neraka. Kok Bapak tetap ibadah aja sih? Dia bilang, urusan saya kan ibadah sama Allah. Urusan saya masuk kemana, itu urusan Allah. Urusan saya, ibadah kepada Allah. Urusan dia mau masukin saya kemana kayak gitu, itu urusan dia, bukan urusan saya. Urusan saya mengerjakan ibadah kepadanya. Oh, naik lagi ke atas langit. Allah tanya, gimana? Apa kata hambaku? Ya Allah, engkau yang lebih tahu ya Allah. Hambaku tetap ibadah kan meskipun kamu kasih tahu dia ahli neraka. Iya ya Allah, luar biasa sekali hambamu tersebut. Kata Allah, jika dia tidak berpaling dariku, padahal kamu sudah memberitahunya seperti itu, saksikanlah wahai malaikatku, dia adalah seindah-indah hambaku, aku akan menempatkannya pada surga yang tertinggi di sisiku. Gitu. Ya urusan kita mah ibadah teman-teman. Kita ibadah bukan karena ngarepin surga, gitu kan ya. Kita ibadah karena memang Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk diibadahin. Memang ibadah itu sendiri udah nikmat kok gitu. Udah nikmat kok. Ibu-ibu, kalau buat orang-orang hambanya Allah subhanahu wa ta'ala tuh yang soleh, yang solehah gitu ya, biar kata nggak haram juga nggak mau. Nih ibu-ibu saya tanya ini, kalau misalnya nyuri nggak haram, nyuri apa enggak? Ibu-ibu nih, saya kasih tahu. Kalau aja nyuri itu nggak haram, ibu-ibu kira-kira mau nyuri apa enggak? Ya enggak lah. Mau digebukin orang? Ya enggak kan? Walaupun nyuri itu nggak haram, ibu-ibu kira-kira nyuri apa enggak? Enggak teman-teman sekalian. Kalau misalnya zina itu nggak haram, ibu-ibu mau zina apa enggak? Enggak, gitu kan? Kenapa kamu nggak mau zina padahal zina itu nggak haram? Karena saya adalah hamba Allah. Saya nggak akan melakukan sesuatu hal yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala kiranya nggak suka sama saya gitu. Andai apa namanya nutup aurat itu nggak wajib, apakah kira-kira ibu akan telanjang? Ya kan enggak, pasti akan pakai baju juga kita. Ya kan begitu ya? Gitu. Dan teman-teman sekalian, meskipun tahajud enggak wajib, meskipun baca Quran enggak wajib, kan sunnah baca Quran. Meskipun zikir enggak wajib, kita akan senang melakukannya. Kenapa gitu? Ya senang, emang ibadah itu menyenangkan kok. Dan memang Allah Subhanahu wa taala firman-Nya memang pantasnya juga dibaca kok gitu. Menghadap Allah dalam tahajud nikmat kok gitu. Nih ibu sekalian, emang hadir majelis kayak begini wajib? Enggak wajib. Enggak ini juga, gitu kan ya? Emang belajar kitab Imam Ghazali wajib? Enggak juga. Tapi kenapa ibu-ibu mau sampai susah-susah daftar, sampai bujuk-bujukin orang, gitu ya? Kan banyak yang kayak begitu katanya gitu ya. Teman-teman sekalian, kenapa kamu mau melakukannya? Ya karena dalam taat, dalam ibadah, dalam ilmu itu ada kenikmatan yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan biar kita ngerti caranya jadi hamba Allah yang solehah, kan begitu tuh. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan nih kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang ikhlas insyaallah. Amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hadis rawahu Ahmad. Perhitungkanlah diri kalian sebelum datangnya hari perhitungan, dan timbanglah aman perbuatan kalian sebelum datangnya hari penimbangan amal. Timbanglah amal perbuatan kalian sebelum datangnya hari penimbangan amal. Nih kita hidup nih mesti harus terus gitu hitung-hitungan nih, kalau saya ngerjain kayak gini di akhiratnya ntar kayak gimana ya. Saya kalau ngerjain gini akhiratnya ntar kayak gimana ya, terus gitu. Sama Nabi disuruh kita dalam hidup sering membuat perhitungan-perhitungan biar enggak banyak-banyak ruginya di akhirat nanti. Mudah-mudahan malah kalau bisa tidak menjadi seseorang yang merugi di akhirat nanti. Amin. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, dan berkata Sayyidina Ali
Semoga Allah meridhoinya. Man dhanna annahu bidunil jahdi yasil fahuwa mutamannin wa man dhanna annahu badal juhdi yasil fahuwa mustaghnin. Kata Sayyidina Ali, siapa yang mengira dirinya selamat tanpa berbuat, dia sedang berhayal. Dan siapa yang mengira dirinya selamat disebabkan oleh amal perbuatannya, dia sedang menyombongkan dirinya. Nah, kita nih nggak bisa juga nggak ngamalin apa-apa terus ngarepin selamat gitu ya, kayak orang nggak nanem ngarepin panen. Ntar lagi nih saya panen, emang kamu punya sawah? Enggak. Panen dari mana? Gitu kan ya. Itu dia, orang nggak berbuat apa-apa ngarepin di akhiratnya selamat masuk surga, itu berhayal, kata Sayyidina Ali. Dan siapa yang mengira dirinya selamat disebabkan oleh amal perbuatannya, dia adalah orang yang menyombongkan diri. Oh, saya sih pasti masuk surga lah. Kenapa? Tahajud gitu loh, gak pernah tinggal. Yakin saya masuk surga. Masuk surga saya, sedekah saya dong banyak. Wah, mustaghnin. Dia adalah orang yang menyombongkan diri. Dan surga malah justru terhalang untuk orang-orang yang sombong. Qala Hasan al-Basri, berkata Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu warda, talabul jannah bila amal dhanbun minad dunub, berharap surga tanpa beramal soleh adalah bagian dari perbuatan dosa. Tuh, ngarep surga tapi nggak berbuat, nggak sholat, nggak ibadah, nggak ngerjain kebaikan-kebaikan, justru itu adalah bagian dari dosa, kata beliau. Wagala, dan beliau ada orang soleh yang lainnya mengatakan, alamatul haqiqah tarku mulahabatil amal la tarkul amal. Memahami hakikat membuat seseorang tidak mengandalkan amal soleh, bukan membuatnya meninggalkan amal soleh. Oh, berarti kita ini nggak bisa masuk surga dengan amal perbuatan kita. Ya udah dah, kalau gitu nggak usah berbuat kebaikan. Nggak gitu, nggak gitu. Maksudnya kamu nggak bisa masuk surga dengan amal perbuatanmu. Artinya kamu jangan ngandalin amal ibadah. Kamu harus tetap ibadah, tapi jangan mengandalkan amal ibadahmu untuk bisa menyelamatkanmu di akhirat, untuk bisa memasukkanmu ke dalam surga. Jadi memahami hakikat membuat seorang tidak mengandalkan amal soleh, bukan membuatnya meninggalkan amal soleh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad alaihi wasallam juga mengatakan, al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ahmaq man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang cerdas adalah orang yang memperhitungkan untung rugi bagi dirinya sendiri dan berbekal untuk kematiannya. Sementara orang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sambil berangan-angan dari Allah dengan harapan-harapan yang kosong. Kamu kok enggak nutup aurat kamu kemana-mana. Yang penting itu yang dihijabin tuh hati, kalau badan tuh enggak perlu. Allah tuh memandang hati lebih banyak daripada memandang badan. Yaitu namanya orang lagi ngayal. Ya, ini orang yang ngomong kayak begitu tuh namanya orang yang sok tahu. Teman-teman sekalian, hati tuh malah nggak boleh dihijabin. Hati itu malah nggak boleh ditutup-tutup ya. Hati itu sebaiknya terbuka sehingga mudah mendapatkan hidayah. Nah, kalau hati tertutup, itu kan susah mau turunnya hidayah, turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu jadi nggak kena kayak begitu tuh, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ya. Orang tuh harus berbuat. Orang harus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah sambil berharap-harap Allah merahmati kita semuanya. Begitu. Ayyuhal walad, kam min layalin ahyaitaha bi tikraril ilm wa mutala'atil kutub wa haramta 'ala nafsika an-nawm la 'alam ma kana al-ba'ith fi in kana nail 'arid ad-dunya wa jadbahu tamiha wa tahsil manasibiha wal mubahah anil agrani wal amthal fawailun laka thumma wailun lak wa in kana qasduka fi ihya syari'atin nabi sallallahu alaihi wasallam tahdhib ahlakik wa kasrin nafs ammara bis-su' fatuba lak thumma tuba lak faqad sadaq man qala syi'ra sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu.
Nasihatnya Imam Ghazali kepada muridnya ini ya. Katanya beliau, wahai anakku, telah berapa banyak malam-malam yang kamu gunakan untuk begadang, menelaah ilmu dan mempelajari kitab-kitab. Apa motivasimu untuk itu? Jika selama ini niatmu, kamu begadang, belajar, ngafalin hadis, mempelajari Al-Quran, mempelajari syariat agama Allah, belajar fikih, kitab-kitab kamu bahas gitu ya. Kalau kamu selama ini begitu banyak waktu kamu pakai untuk menelaah ilmu, tujuanmu untuk mendapatkan dunia, biar bisa banyak yang ngamplopin, meraih harta, jabatan, berbangga di hadapan teman-teman, biar jadi dai kondang, biar jadi ustazah terkenal. Kalau tujuanmu kayak begitu, kamu mondok, kamu belajar, biar bisa kaya, biar bisa punya banyak harta, biar bisa dapat jabatan, biar bisa disenengin orang, biar bisa jadi orang terpandang, biar bisa jadi orang termasyhur, biar bisa banyak followersnya, biar banyak subscribernya. Tujuanmu untuk itu, sungguh kamu telah celaka dan benar-benar celaka. Hati-hati, hati-hati. Namun jika tujuanmu adalah ingin menghidupkan syariat agama Allah, mendidik jiwamu dan menghancurkan hawa nafsu yang menguasaimu, maka kamu telah beruntung, bahkan benar-benar beruntung. Ibu-ibu juga nih, anak-anak mondok bu, niatnya ibu juga mesti benar. Jangan sampai biar jadi ustadzah terkenal, biar jadi ustadz terkenal, biar jadi kayak Ustadzah Halimah tuh. Ustadzah Halimah sisi yang mana nih? Kalau banyak faham ilmu agama, bagus teman-teman, bagus. Tapi kalau misalnya biar bisa jadi kayak Ustadzah Halimah, followersnya banyak, nanti bisa endorse. Nah kalau kayak begitu teman-teman sekalian, itu bahaya tuh, hati-hati. Niat kamu udah nggak bener, nanti anak juga takutnya niatnya sama dengan niatmu kayak begitu, akhirnya berantakan, celaka dia. Belum tentu dapat dunianya, yang pasti akhiratnya bakalan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Mesti yang ikhlas. Nak mondok nak, biar kamu tahu Allah tuh nyiptain kamu buat apa. Mondok nak, biar kamu bisa jadi hamba Allah yang salehah, biar kamu bisa jadi hamba Allah yang saleh, biar kamu bisa menjalani kewajibanmu sebagai hambanya Allah, biar kamu kenal nak sama Nabi Muhammad. Mondok nak, mondok nak, nanti kamu ceritain sama mama kayak apa Nabi Muhammad. Kan enak kayak begitu, biar nanti di akhirat kita bisa bareng-bareng ada di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Mondok nak, biar kamu bisa jadi penerusnya Nabi Muhammad menyampaikan syariat agama ini kepada umat. Mondok nak, mama kepengen, mama pengen banget kalau kamu bisa jadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga kamu nanti di hari akhirat ada di belakang Nabi Muhammad, mama bisa ikut ada di belakang kamu. Nah tuh niatnya mesti yang benar. Faqad sadaq man qail, telah benar ucapan seorang syair, sahrul uyun li ghairi wajhika da'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Begadang selain mencari cintamu ya Allah adalah sesuatu yang sia-sia, dan tangisan air mata selain kehilanganmu adalah percuma saja. Gak ada artinya apa-apa. Kamu nangis karena tersinggung, kamu nangis karena sakit, kamu nangis karena cemburu, teman-teman saudaraku sekalian, gak ada artinya. Air matamu tuh gak ada artinya. Kesel bener sama orang, sampai nangis gitu. Karena marah kamu nangis, karena kecewa kamu nangis, karena sedih diomongin orang begini begitu kamu nangis. Ada artinya air matamu? Enggak, saya bilang. Gak ada artinya. Bikin lega ustazah, ya udah segitu aja tuh hasilnya. Tapi kalau menurut saya sayang-sayang. Kalau kamu ingin air matamu punya nilai, menangislah karena Allah. Menangislah karena Allah. Ustazah nangis karena Allah tuh kenapa? Nangis karena Allah tuh, ya Allah malu.
umur segini tapi ibadah masih kayak begini aja. Ya Allah, malu. Udah banyak banget yang kau kasih kepada kami ya Allah, tapi syariatmu masih kami langgar aja. Malu ya Allah, malu. Menangis karena malu, menangis karena takut. Ya Allah, kalau satu dosa aja bisa membuatmu murka kepada seorang hamba, bagaimana dengan seluruh dosa yang pernah saya perbuat ya Allah? Takut ya Allah. Sisakan buat saya waktu ya Allah, sisain buat saya waktu. Ampuni dosa saya ya Allah, jadikanlah saya baik dulu ya Allah, sebelum datang ajal menjemput saya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan saya mati bawa bekal dosa segini banyaknya ya Allah. Kamu menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena rindu dan cinta kepada Allah. Misalnya, ya Allah, dalam hidup betapa banyak saya lupa padamu, tapi Engkau tak pernah lupa memberikan kenikmatan demi kenikmatan kepadaku. Ya Allah, ya Allah, ada berapa banyak hal yang kau berikan kepada kami selama ini, akan tapi kami lagi-lagi lupa padamu. Akan tapi Engkau masih saja izinkan diri ini ya Allah sujud padamu, menyebut namamu. Ya Allah, dosa segini banyaknya, tapi Engkau masih perkenankan lisan ini menyebut-nyebut namamu. Makasih ya Allah, betapa baiknya Engkau ya Allah. Makasih ya Allah, diizinkan buat hadir di majelis ilmu yang memperkenalkan kami kepadamu. Makasih ya Allah, betapa baiknya Engkau ya Allah. Kehidupan saya dulu kayak begitu, akan tapi Engkau izinkan kami ya Allah untuk mendengar tentang-Mu, untuk dibacakan kitab dari karya seorang ulama kekasih-Mu, Imam Al-Ghazali. Makasih ya Allah, betapa baiknya Engkau ya Allah, betapa baiknya Engkau ya Allah. Menangis rindu, menangis cinta, menangis syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul uyun li ghairi wajhika dha'i'u. Begadang selain mencari cintanya Allah. Banyak banget orang begadang nggak nyari cintanya Allah. Begadang maraton nonton drakor. Banyak yang kayak begitu. Itu katanya beliau, dha'i'u adalah sia-sia. Begadang nonton bola, kan banyak tuh kan, lagi zaman Piala Dunia. Banyak begadang mikirin acara resepsi anak misalnya, sampai begadang sampai sakit-sakit, sampai ini itu segala macam. Kalau niatnya nggak bener itu juga sia-sia teman-teman. Kalau niatnya cuman sekedar biar orang tahu kita adalah orang yang berkelas, punya harta, sosialita dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga sia-sia belaka gitu. Wa buka uhunna li ghairi faqdika batilu. Tangisan air mata selain kehilangan Allah, selain takut kepada Allah, selain air mata karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya sisanya adalah sesuatu yang percuma. Ayyuhal walad, wahai anakku, ish ma syit fa innaka mayyit, wa ahbib ma syit fa innaka mufarikuh, wa amal ma syit fa innaka majziyun bih. Hiduplah sesukamu, kamu akan mati. Cintai siapapun yang kamu mau, kamu akan berpisah dengannya suatu hari. Berbuatlah apapun yang kamu mau, kelak kamu akan mendapatkan balasannya. Ini kata-kata Imam Ghazali, ini aja nih udah cukup nih jadi bekalan kita buat hidup teman-teman.
Kalau buat hidup nih, hiduplah sesukamu, kata Imam Ghazali, tapi kamu harus tahu bahwa kamu akan mati. Hidupnya orang yang tahu bahwa suatu hari nanti akan mati, dan sesudah mati dia akan dibalas perbuatannya, enggak sembarangan pasti. Enggak sembarangan pasti. Hidupnya orang yang tahu bahwa suatu hari dia akan mati, dan sesudah mati dia akan dibalas semua perbuatannya, tentu nggak akan sembarangan, teman-teman. Nggak akan sembarangan. Ingetin terus nasihat ini. Kamu akan mati. Cintai siapapun yang kamu mau. Jangan berlebihan, sebab kamu akan berpisah dengannya suatu hari. Kamu mencintai suamimu, boleh, jangan berlebihan. Kenapa? Kamu harus tahu satu hari nanti kamu akan berpisah dengannya. Entah dia duluan, entah kita duluan. Tapi kamu pasti akan berpisah dengannya. Kamu cinta sama anak kamu, boleh. Boleh, teman-teman saya sekalian. Boleh. Tapi jangan berlebihan. Sebab kamu pun juga tahu bahwa satu hari nanti kamu akan berpisah dengannya. Entah kamu duluan, sebagaimana layaknya orang tua meninggal duluan dari anaknya, dan entah anak duluan. Bisa jadi juga. Bisa jadi juga anak meninggal duluan. Maka cintai manusia sewajarnya aja. Sebab bagaimanapun kamu akan berpisah dengannya. Ini yang cintanya boleh. Tapi kalau cintain suami orang kagak boleh. Ya. Mencintai laki-laki yang bukan suamimu itu juga enggak boleh. Begitu ya. Cintai siapapun yang kamu mau, maksudnya yang boleh dicintai, kamu akan berpisah dengannya suatu hari. Berbuatlah apapun yang kamu mau, kelak kamu akan mendapatkan balasannya. Ayyuhal walad, ayyu syai'in hasilun laka min tahsilil ilmil kalam wal khilaf wad dawawin wal asyarun nujum wal urud wan nahw wat tasrif ghairat tadyi'il umur bi khilafi dzil jalal. Inni ra'aitu fi Injil Isa alaihi salam qala min sa'ati an yudha'ul mayyit 'alal janazah ila an yudha' 'ala safiril qabr yas'alullah bi'azamatihi minhu 40 su'ala. Awwaluha yaqul abdi taharta man baril khalqi sinin wa ma taharta man bari sa'ah wa kullu yawmin yanzurullahu fi qalbik yaqul ma tasna' li ghairi wa anta mahfufun bi khairi amma anta asam la tasma'. Wahai anakku, apa yang sudah kamu dapatkan dari mempelajari ilmu kalam, ilmu khilafiyah, ilmu kedokteran, ilmu menulis prosa, ilmu menulis syair, ilmu perbintangan, ilmu urut, ilmu nahu, ilmu sorof, tata bahasa Arab selain penyanyian umur belaka. Imam Ghazali nih. Kata Imam Ghazali, menurut kamu tuh apa tuh yang kamu dapat? Kamu belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, selain penyanyian belaka. Orang belajar ilmu kayak gini aja dibilang sama Imam Ghazali penyanyian belaka. Gimana kalau Imam Ghazali tahu kita sibuk banget belajar cara make up? Gimana kalau Imam Ghazali tahu kita ruwet banget belajar cara masak, ya kan? Nah, kecuali kalau niatnya benar, ya kan? Tapi juga tidak berlebihan. Gitu kan? Belajar masak mau buat apa nih? Kalau mau buat buka usaha untuk membuat kamu jadi punya pemasukan untuk diri sendiri dan untuk keluarga karena kamu adalah seorang janda misalnya gitu kan. Kamu nggak mau jadi orang yang minta-minta gitu. Nah itu namanya melaksanakan perintah Allah, sebab thalabul halal faridah. Mencari rezeki yang halal itu hukumnya adalah wajib, teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya gitu, cuman ya gitu aja, kamu belajar masak ngapain? Biar saya bisa masak makanan-makanan aneh-aneh. Makanan aneh tuh kayak gimana? Makanan yang namanya aja aneh-aneh gitu loh. Kan banyak tuh kan ya? Apa gitu? Saya nggak inget dah. Pokoknya kalau disuguhin di menu-menu di restoran-restoran di luar negeri, restoran bintang-bintang 5 kan suka aneh-aneh gitu kan? Iniannya gitu. Nah itu teman-teman saya sekalian, jangan berlebih-lebihan seperti itu. Jangan berlebihan, ngabisin waktu seada-adanya, waktu kita semuanya dipakai buat kayak begitu. Saya sedih banget terutama kalau bulan puasa tuh. Bulan puasa itu mesti banget waktu kita tuh buat Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad sampai bilang gini nih. Saya perlu ingatkan ini ya. Teman-teman saya sekalian, Imamul Haddad tuh bilang, anggaplah kamu dalam setahun itu 11 bulan tuh buat ya konsentrasi kamu itu buat yang lain gitu. Tapi yang 1 bulan konsentrasi kamu buat Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa? Ramadan.
Kata beliau begitu. Jadi sekalian saya muliakan, sebab bulan Ramadan tuh dilipat-lipat gandain kan. Itu jadi kayak Allah tuh buat orang-orang yang kayak kita nih, yang gak bisa 100% lillahi ta'ala gitu, teman-teman saya sekalian yang banyak urusan-urusan dunianya nih, Allah subhanahu wa ta'ala jadiin bulan Ramadan tuh kayak bulan nambel banget gitu buat kekurangan-kekurangan kita 11 bulan. Jadi sekalian saya muliakan, sayang banget kalau di bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sibuknya di dapur mulu. Bikin kue lebaran lah, siapin buka puasa, siapin sahur lah. Pokoknya urusannya di dapur mulu. Baca Quran nggak keburu, zikir nggak keburu, apaan nggak keburu, semuanya sibuk urusannya di dapur. Bu, ada orang-orang yang nanti tuh di akhirat kalau buka catatan kehidupan dia tuh senyum karena semuanya berisi amal ibadah. Jangan sampai kamu jadi orang-orang yang ketika ngelihat catatan rapot kamu hidup, kamu nyesel setengah mati, ya ampun, kenapa tuh hari saya masak? Kenapa tuh hari saya sibuk bikin kue, saya bagus-bagusin kue atu-atu. Nastar dihias-hiasin, dipakein kepala, dipakein hidung. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ada banyak hal penting yang menyambutmu di depan. Nih katanya Imam Al-Ghazali, penyanyian belaka tuh, kamu belajar ilmu kalam. Ilmu kalam tuh ilmu tauhid, tapi yang udah pembahasan-pembahasan yang besar-besar gitu. Ilmu perbedaan Mu'tazilah, Batiniyah, apa segala macam tuh ilmu kalam. Ilmu khilafiyah tuh ilmu fikih, tapi yang udah pembahasannya itu perbedaan madhab antara imam ini, imam itu dan lain sebagainya, di luar yang diperlukan sama kehidupan manusia gitu. Orang kalau punya dua kelamin, jatah warisan laki-laki apa perempuan, tuh ilmu khilafiyah namanya. Nggak diperlukan teman-teman saudara sekalian. Siapa juga orang punya dua kelamin? Yang ada sekarang lagi musim ganti kelamin ya. Ilmu khilafiyah, ilmu kedokteran, ilmu menulis prosa, ilmu menulis syair, ilmu perbintangan, ilmu urut, ilmu nahu, ilmu sorof, kata bahasa Arab yang sampai besar-besar, panjang-panjang, lebar-lebar. Kata beliau, itu penyanyian waktu belaka. Sungguh demi Allah yang Maha Agung, aku telah membaca Injil di mana Nabi Isa bersabda, Imam Ghazali nih, ilmunya bukan cuma dari Quran, segala Injil beliau baca juga. Masya Allah. Di mana di Injil Nabi Isa bersabda, sejak diletakkan seorang mayat dalam keranda hingga diletakkan di dalam kuburan, dari di atas keranda teman-teman, abis dimandiin, kan ditaruh di atas keranda tuh, sampai ditaruh di dalam kuburan, itu kan cuman beberapa saat aja. Dari abis selesai dimandikan, itu kan dibawa, disolatin, ya kan ya? Abis itu dibawa lagi, pergi ke kuburan. Dari dinaikin di atas keranda sampai diletakkan di dalam kuburan, Allah bertanya kepadanya 40 pertanyaan. Jadi kalau mau ngerjain hal-hal yang gak manfaat lama-lama, bilangin sama diri sendiri, siap gak kamu ditanya? Asal mati aja kamu udah ditanya loh. Asal mati kamu ditanya sama Allah SWT. Yang pertama di antara pertanyaan itu, katanya Nabi Allah Isa alaihissalam, adalah Allah bertanya, wahai hambaku, engkau telah membersihkan wajahmu yang menjadi pusat pandangan orang, namun engkau tak pernah membersihkan hatimu, padahal setiap hari aku melihatmu di sana. Malu kan kita kalau ditanya sama Allah kayak gitu. Kok kamu hidup di dunia sibuk mulu sih ngeliatin muka kamu? Kamu waktu hidup di dunia kenapa sibuk sama muka kamu mulu? Aku kan gak ngelihat muka kamu, aku ngelihatnya hati kamu. Kenapa hati kamu biarkan kotor seperti itu dan tidak berusaha kamu bersihkan? Padahal aku setiap waktu memandang di hatimu itu. Allah bertanya pula, mengapa engkau selalu berbuat untuk selain aku, padahal engkau bergelimangan kenikmatan dariku? Apakah engkau ini tuli tak bisa mendengar? Semua aku telah beri kepadamu. Aku kasih kamu mata, aku kasih kamu telinga, aku kasih kamu lisan, aku kasih kamu tangan, kaki, perut, farji, aku kasih kamu hati, aku kasih kamu semua anggota tubuhmu itu.
Akan tetapi kenapa selama ini kamu selalu memberikan apa yang kamu lakukan untuk selain aku, kata Allah. Tidakkah aku penting bagimu? Bukankah aku selama ini yang memberi kepadamu? Kenapa kamu selalu melakukan semua hal untuk selainku? Ya Allah, gimana tuh kita tuh? Itu gak jauh-jauh teman-teman. Asal kita mati itu udah ditanyain sama Allah. Betapa ternyata ada banyak hal dalam kehidupan kita lakukan gak ada artinya. Terlalu banyak waktu kita buang percuma nih ya. Buat persiapan kematian nih, yang bisa jadi beberapa bulan lagi, berapa tahun lagi kan, kita gak tahu nih. Ini persiapannya nih mesti udah harus dari mulai sekarang nih teman-teman. Bahkan dari mulain kita balik mestinya. Itu udah terlalu banyak nih waktu kita sia-siakan nih sekarang udah harus benar-benar mulai melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم